Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada para penonton YouTube baik pria maupun wanita. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang onani atau masturbasi. Onani atau masturbasi adalah suatu perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan atau menyalurkan hasrat birahi yang sedang bergejolak. Perlu diketahui, dan ini merupakan suatu pengetahuan serta pengalaman yang sangat baik, onani ataupun masturbasi itu adalah bujuk, rayu, tipu daya dari setan golongan jin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi setiap kita, baik yang muda maupun yang tua, baik pria maupun wanita, kalau ingin melakukan onani atau masturbasi, itu berarti di dalam tubuhnya ada gangguan jin yang berurusan dengan syahwat. Perlu kita ketahui bahwa dalam penyesatan itu jin banyak-banyak model pengaruhnya, ada yang untuk ke arah syahwat, ada yang untuk arah tipu-tipu termasuk timbangan dan ukuran dan lain sebagainya. Jadi ketika nyanyian atau hasrat yang mengakibatkan kita ingin melakukan onani atau masturbasi itu, misalkan saja kita melihat aurat seseorang dan kita timbul hawa nafsu, itu pertanda bahwa di dalam tubuh kita ada gangguan jin. Seandainya di dalam tubuh kita itu terbebas dari gangguan jin atau adanya jin dan setan yang merasuk dalam tubuh kita, maka kita itu berpikiran positif dan ruh kita itu selalu melakukan zikrullah, terutama kita yang sudah beragama Islam dan memahami tentang iman dan takwa. Dalam pengaruh jin itu untuk memerintahkan kita atau berangan-angan tentang birahi yang indah untuk dihayalkan, itu tipu daya yang dilakukan oleh makhluk jin dan setan itu sangat halus dan tipis, sehingga itu dirasakan seperti bahwa keinginan kita. Saya pun bercerita begini karena mengalami dan tahu solusinya. Setelah tahu solusinya, Masya Allah, dan saya benar-benar mengapa tidak dari dahulu ada orang yang menjelaskan tentang gangguan itu. Karena selain dari gangguan untuk melakukan onani dan masturbasi itu pun ulah jin di dalam tubuh kita melakukan suatu kemalasan atau melalaikan peribadatan. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada jin, itu kita itu gampang sekali berburuk sangka atau menuduh. Orang baik kita tuduh sok baik, orang soleh kita tuduh sok alim. Padahal kalau di dalam tubuh kita itu tidak ada jin dan setan, maka pikiran kita itu jiwanya sangat tenang, melakukan ibadah tetap waktu, dan bangun tidur tetap sebelum azan subuh itu. Walaupun kita hanya tidur jam 3 pagi, namun tetap jam 4 kita bangun kalau di dalam tubuh kita tidak ada jin. Karena itu sudah merupakan fitrah kesucian daripada ruh di dalam tubuh kita sejak awalnya.
Jadi gangguan itu sangat-sangat seperti kita rasakan bahwa itu adalah selera milik kita, padahal bukan. Kalau kita ada gangguan dari jin dan setan di dalam tubuh kita, maka itu ibarat aura. Kita itu memiliki aura zulumat, bukan aura nur. Sehingga ketika kita berurusan dengan orang-orang jahat, itu kita akan menjadi berlawan-lawan atau menjadi bermusuhan. Namun kalau orang lain itu adalah zulumat, sedangkan kita nur, maka orang yang zulumat itu tidak berani berulah terhadap diri kita atau menuduh atau berprasangka buruk. Maka kalau di dalam tubuh kita itu benar-benar sudah selalu dengan nur, zikir, tidak ada jinnya, maka kita insya Allah jauh dari fitnah, mudah peribadatan, dan murah rezeki dan enak tidur. Jadi untuk mengatasi bahwa biasanya onani itu dilakukan baik oleh anak pria maupun wanita dari mulai menjelang remaja sampai tua, itu masih banyak yang melakukan karena dia tidak copot dari tubuhnya. Jadi kalau orang yang bisa onani itu dia cenderung mudah berzina dan mudah berkhianat pada pasangannya ketika dia sudah berumah tangga. Kalau di dalam badannya itu terbebas dari gangguan jin, dia ketika melihat aurat orang terbuka, dia akan melengos dan tidak menjadi pikiran. Tapi kalau di dalam tubuhnya ada jin, maka dia akan terpikir, waduh, tadi aku melihat ini, aku hayalkan, yuk kita masturbasi atau onani. Di dalam tubuh kita jin berkata begitu, maka kita melakukan, dan kita ketika sudah orgasme, maka yang ada penyesalan. Di sana jinnya bertepuk tangan. Namun setelah kita melakukan itu, bukan berarti jin itu keluar, dia ya standby di situ di tubuh kita. Jadi cara mengusir jin itu atau setan di dalam tubuh manusia itu sama sekali tidak ada kemampuan dan kekuatan yang menjadi milik manusia. Karena ketika kita merasa mampu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin dan setan, dia malah tertawa karena dia melihat aura kita bukan aura nur, bukan nur ilahi, bukan nur iman. Maka dia akan tertawa dan dia tidak akan keluar. Jadi caranya yang paling bagus adalah ketika kita sudah sholat isya di malam hari, usahakan kalau bisa kita lapar, kemudian kita wudhu lagi, maka kita tidur zikir sesuka hati. Kalian mau zikir apa? Lebih utama zikir la ilaha illallah di dalam hati sambil tidur. Lebih baik tidak memakai bantal, jadi rata, lemaskan badan dan lapar. Maka ketika kalian zikir la ilaha illallah dalam hati, nanti kalian akan seperti ketiduran. Ketika Anda akan mencapai seperti ketiduran, nanti kaki Anda kaget seperti orang mau kejebur lubang, atau tangan Anda kaget seperti Anda memukul, atau bisa jadi bahu Anda bergerak seperti ini. Nah, begitu. Bisa yang begini. Nah, begini. Ada juga yang bergeraknya itu punggung ke belakang. Kita mundur gini, menendang begini. Nah, gitu. Ada juga perut yang seperti menendang ke depan. Nah, begitu. Itu adalah pertanda jin dan setan di dalam tubuh kita copot. Kalau itu sudah terjadi satu kali, itu Anda jangan tinggal diam dan tinggal langsung tidur. Anda usahakan zikir lagi, diulang lagi. Karena bisa jadi kalau Anda hobi masturbasi dan onaninya sudah lama,
maka itu akan keluar lagi, bisa 5, bisa 7, bisa 9 kali Anda terkaget begitu. Jadi bentuk kaget kita ketika tidur itu bukan gangguan jantung seperti yang dikatakan para medis. Di dalam hal ini para medis berseberangan dengan keimanan, karena tentang apa yang tentang terjadi pada tubuh dan kemurnian hati kita itu penengahnya adalah keimanan, bukan para medis. Semoga keterangan ini bermanfaat dan Anda menyimak. Saya hanya mengatakan, dengarkan berita ini, Anda jangan membantah, karena kalau membantah itu Anda tidak bisa menerima. Anda dengarkan saja, nanti Anda pikirkan, kemudian Anda zikir. Insya Allah Anda yakin perkataan saya adalah berita yang benar. Selanjutnya, untuk menjaga agar kita tidak memiliki rasa seperti itu lagi, ingin melakukan masturbasi. Karena ketika semua sudah lepas dan kita kaget itu, maka hati kita bersih, ingin segera beribadah lagi yang lebih banyak. Maka ketika itu, maka jaga hati Anda dengan zikir. Kalau diri Anda kosong dari gangguan jin dan adanya jin di dalam tubuh Anda, maka ketika Anda keluar rumah atau di sekitar rumah itu, walaupun Anda sholat masih tetap banyak jin dan setan. Maka dia akan melihat tubuh Anda seperti ada yang lain. Kata jin dan setan, kok orang itu sepi ya? Sepi, kayaknya sepi, gak ada yang ganggu nih. Gua coba mau godain dia. Caranya yaitu dia mengembuskan bagian tubuh kita dengan tiupan supaya kita nguap. Makanya Rasulullah mengatakan, jika kamu ingin menguap, maka tutuplah dan berta'awuzlah. Ta'awuz itu adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu adalah setan ingin memasuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita tidak tutup dan tidak berta'awuz, kemudian kita buka mulut kita lebar-lebar dan kita mengucap maka setan bertepuk tangan, dia mengatakan aku berhasil masuk. Jadi sekali lagi tentang menguap ini berseberangan dengan teori para medis. Itu yang mengatakan otak kita kekurangan oksigen, ada gangguan jantung. Memang gangguan jantung, semakin banyak setan masuk ke dalam tubuh kita, maka ada yang menempat di jantung, ada yang di kepala, di mana. Suka-suka dia menentukan simpul tempat dia menginap. Semoga video ini bermanfaat. Anda bisa membagikan video ini pada kerabat Anda. Dikaji dulu, baru ambil kesimpulan. Saya tidak ingin memberikan kabar buruk kepada Anda, karena kabar buruk saya sampaikan kepada Anda, neraka tempat saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.